Salam jumpa saudara-saudara terkasih di dalam Renungan MSC Indonesia 27 November 2022. Kita semua sekarang hari ini masuk di dalam minggu pertama masa Advent. Inilah permulaan tahun liturgi yang baru. Adventus berarti kedatangan, dan kita semua tahu bahwa ini menunjuk pada 3 hal. Pertama, yaitu kedatangan Yesus pada pertama kali, yaitu saat Dia menjadi manusia, lahir dari Bunda Maria, tinggal di Bethlehem. Sabda telah menjadi manusia. Kedatangan yang kedua adalah Yesus datang nanti pada akhir zaman, pada masa di mana semua akan diperbarui. Kita semua akan menghadap Dia, dan Tuhan akan memberikan sukacita yang besar bagi setiap orang yang percaya, yang bertahan setia, dan terus berharap kepadanya. Kedatangan yang ketiga adalah kedatangan Tuhan setiap saat, dan terutama kita rayakan, kita kenangkan, kita harapkan terus-menerus di dalam perayaan Natal yang kita sekarang sedang nantikan. Bacaan hari ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana bersiap-siap itu, terutama di dalam Injil. Ada satu ayat yang saya rasa penting sekali yang saya ingin saudara-saudara renungkan, yaitu ayat terakhir di dalam Injil. Sebab itu hendaklah kamu selalu siap siaga, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Datang pada saat yang kamu duga. Saya lalu teringat akan sebuah cerita tentang sebuah biara. Biara itu begitu disiplin, penuh dengan peraturan, dan orang-orang harus ikut peraturan itu. Dan orang tahu kedisiplinan dianggap sebagai jalan menuju kesucian. Tetapi ada masa di mana biara itu menjadi sungguh dingin, lalu kaku, dan kemudian menjadi krisis. Orang-orang mulai menjadi jenuh di dalamnya. Beberapa orang meninggalkan biara, dan memang sungguh-sungguh biara itu mengalami krisis dingin, dan bahkan tidak ada sukacita di dalamnya. Lalu Abbas minta kepada seorang rahib senior yang dianggap mempunyai kewibawaan rohani. Dan apa yang terjadi? Rahib itu datang berkunjung beberapa hari di biara itu. Apa yang dikatakannya sesudah dia berkunjung? Dia berbisik kepada Abbas, di biara kalian ada Yesus, tetapi tidak kalian kenal. Dan begitulah Abbas mengumumkan kepada seluruh anggota biara itu, biarawan, kemudian dikasih tahu ada Yesus di tengah-tengah kita, tetapi kita tidak kenal. Apa yang terjadi? Para biarawan menanggapi serius. Mereka kemudian mulai saling melihat satu sama lain, sesama biarawan yang lain. Jangan-jangan mereka sungguh-sungguh adalah penampakan dari Yesus sendiri. Lalu mulailah mereka berlaku ramah, seolah-olah mereka melakukannya untuk Tuhan Yesus. Mereka lebih sering tersenyum, mereka lebih sering menyapa, yang sedih digembirakan dengan aneka joke dan humor-humor, yang sakit dikunjungi, yang lemah dikuatkan. Dan apa yang terjadi beberapa saat kemudian, biara itu yang menjadi sungguh hidup. Biara itu terkenal dengan biara yang penuh sukacita. Mereka tetap melakukan apa yang mereka harus lakukan, berdoa, bekerja, peraturan-peraturan mereka lakukan, tetapi sekarang ditambah dengan sukacita. Karena apa? Mereka merasa ada Yesus di dalamnya. Begitulah kemudian banyak orang datang, bukan hanya untuk bergabung, tetapi ada yang juga sekedar berkunjung dan menemukan kembali semangat hidup di dalam diri mereka, di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang terkasih, kadang-kadang begitu hidup kita. Kita bisa banyak melakukan kegiatan-kegiatan, tetapi kita lupa bahwa Yesus ada di tengah-tengah kita. Yesus ada bersama dengan kita. Dia datang tidak terduga, mungkin melalui anak-anak kecil,
mungkin melalui pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepada kita. Mungkin Tuhan datang melalui hal-hal yang sepele yang mungkin kita tidak perhatikan. Mungkin kita terlalu sibuk dengan berbagai macam pencapaian-pencapaian, lalu kita lupa apa yang penting di dalam hidup kita. Saudara terkasih, di dalam Injil ada 3 perumpamaan yang disebut oleh Yesus berturut-turut. Pertama, kisah tentang Nuh yang bercerita kepada bangsanya, mengatakan bahwa akan ada air banjir besar, tapi mereka tidak mendengarkan dan mereka bekerja seperti biasa. Mereka kawin dan dikawinkan, mereka makan dan minum, mereka tidak bertobat. Biarpun ada nasihat-nasihat, mereka tidak mendengarkan. Dan begitulah kemudian air bah datang tiba-tiba sekali, dan apa yang terjadi, mereka tidak siap. Saudara terkasih, yang kedua, ada juga perumpamaan tentang orang yang berdua tiba-tiba diambil. Orang yang ada duduk bersama, tiba-tiba yang satu diambil. Itulah kedatangan anak manusia, dikatakan tiba-tiba. Tapi bukan cuma tiba-tiba, saudara terkasih. Itu juga personal. Mengapa hanya satu? Karena mungkin yang satu lebih siap. Karena yang satu lebih merenungkan dan lebih mengutamakan perihal-perihal kerajaan Allah daripada yang lain. Yaitu personal. Dan yang ketiga, berbicara tentang pencuri yang datang tiba-tiba di tengah-tengah malam. Dan apa yang terjadi, orang yang tidak siap, rumahnya dibongkar. Saudara yang terkasih, Advent mengajak kita untuk bersiap-siap. Yang kita nantikan adalah yang kita cintai. Yang kita nantikan adalah Dia yang akan menyelamatkan kita. Maka apa yang perlu kita buat adalah menguatkan rumah kita, memperbaiki mana yang masih bolong, mana yang masih kosong, mengisi hidup kita dengan kebaikan. Mungkin di dalam keluarga kita ada Yesus yang sudah tinggal, tetapi kita tidak mengenalnya. Mungkin di dalam kegiatan-kegiatan kita ada Yesus di sana, tetapi mungkin kita terbuai dengan berbagai hal yang lain, sehingga tidak menemukan Yesus. Advent, di mana kita diberi waktu untuk mempersiapkan diri, adalah satu saat latihan yang sangat bagus untuk merenungkan, untuk mempersiapkan diri, menguatkan pengharapan, iman, dan terutama sukacita sebagai sahabat-sahabatnya Tuhan. Semoga Anda dan saya boleh mengisi masa Advent ini dengan sukacita. Tuhan pasti gembira kalau Dia datang dan menemukan iman di hati kita masing-masing. Salam kasih, salam hati kudus, dan mari kita menyambut Tuhan.